Teknik berdoa yang canggih. Rasakan seakan-akan apa yang kita cita sudah terjadi dan sudah menjadi realitas dalam kehidupan kita. Teknik berdoa yang canggih melibatkan perasaan seakan-akan apa yang kita inginkan telah terjadi. Dalam praktiknya, jika kita benar-benar merasakan keinginan tersebut, maka itu akan menarik keberkahan yang kita idamkan. Allah senantiasa bersama kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Semangat ini mengharuskan kita untuk fokus pada kebaikan yang ingin kita capai, bukan sekadar berbicara tentang kebaikan. Penting untuk membedakan antara hanya menyebut nama Allah dengan benar-benar mengingatnya. Ingat bukan hanya di lisan, tapi lebih dalam di hati, berdasarkan pengetahuan kita akan Allah. Makrifatullah dan kesadaran diri. Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Pemahaman ma'rifatullah menjadi penting sebagai pondasi ilmu yang tepat. Melalui ma'rifat ini, kita dapat memahami nilai amar ma'ruf nahi munkar dan tidak melakukan kesalahan dalam pengamalannya. Apa yang terjadi dalam pikiran kita berpengaruh langsung pada kenyataan yang kita alami. Kesadaran akan pikiran dan perasaan harus senantiasa dijaga agar bisa menciptakan kehidupan yang diinginkan. Fokus pada permintaan dan menerima realita. Kunci kesuksesan hanya 3, meminta, percaya, dan menerima. 3 kunci utama untuk mencapai apa yang kita inginkan adalah dengan meminta secara nyata, percaya bahwa permintaan itu akan terwujud, dan merasakan seolah-olah keinginan tersebut sudah menjadi kenyataan. Allah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat, di mana setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Dengan demikian, penting untuk menciptakan sebab yang baik agar menghasilkan akibat yang baik pula. Menghindari pemikiran negatif dan memusatkan energi positif. Jangan katakan tidak mungkin, katakan bagaimana caranya. Saat menginginkan sesuatu, kita harus fokus pada kemungkinan dan bukan pada keterbatasan. Memfokuskan pikiran pada usaha dan percaya pada Allah akan membuka jalan untuk mewujudkan keinginan. Energi yang kita alirkan melalui pikiran akan mempengaruhi realitas yang kita alami, dan oleh karena itu penting untuk selalu memiliki pandangan positif dan optimistis. Pentingnya praktik dan pengalaman. Semua pemahaman berasal dari pengalaman yang kita lakukan. Praktik dan pengalaman adalah kunci untuk memahami berbagai hal dalam hidup. Tanpa pengalaman, pemahaman kita akan sangat terbatas. Pengalaman langsung membantu kita menggali makna dari apa yang kita pelajari. Pembicara menjelaskan bahwa ketika kita berusaha memahami sesuatu, kita seringkali akan menemukan jawaban yang tampak tidak mungkin di awal. Hal ini menunjukkan pentingnya mengandalkan semesta dan peluang yang ada di sekitar kita. Perjumpaan dengan Tuhan. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Pertanyaan mengenai kemungkinan untuk bertemu dengan Tuhan diangkat dalam kajian ini. Pertemuan dengan Tuhan dapat terjadi melalui jalur yang tidak terduga, dan seringkali kita tidak dapat merencanakannya sendiri. Isyarat untuk mencari jawaban sebaiknya tidak datang dari diri sendiri, tetapi dari semesta. Keberadaan orang-orang berkesadaran dan guru-guru dalam hidup kita memungkinkan kita menemukan cara untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Harapan dan keinginan kuat. Barang siapa yang berharap, pasti saat yang dijanjikan itu akan tiba. Derajat harapan seseorang berperan penting dalam proses mencapai tujuan dan keinginan. Jika seseorang benar-benar menginginkan untuk berjumpa dengan Tuhan, ia harus memiliki harapan dan keinginan yang kuat. Pembicara menyoroti bahwa harapan tidak hanya sekadar ucapan, tetapi juga terkait dengan energi dan usaha yang diinvestasikan untuk mewujudkannya. Frekuensi energi dalam kata-kata. Yang satu ada energinya, yang satu tidak. Energi dalam kata-kata sangat berpengaruh terhadap dampak yang dihasilkan. Kata-kata yang diucapkan dengan energi yang baik dan positif mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan kata-kata biasa. Pembicara juga menjelaskan bagaimana frekuensi yang berbeda memengaruhi pemahaman dan penerimaan kita terhadap pesan yang disampaikan. Teknik berdoa yang efektif. Tugas kita hanya berpikir bahwa itu mungkin.
Dalam mencari cara untuk memenuhi hajat atau kebutuhan, penting untuk memulai dengan keyakinan bahwa hal tersebut mungkin dicapai. Banyak orang terjebak dalam pemikiran negatif yang membuat mereka tidak dapat menemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, tetapi untuk memahami kedekatan ini, kita harus berusaha membuktikannya, bukan hanya menerima informasi. Pertanyaan dan rasa ingin tahu kita menjadi kunci untuk mengakses kebenaran dan menerima jawaban dari semesta. Belajar tentang tauhid atau sifat-sifat Allah tidak hanya tentang menghafal, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang arti dari apa yang diajarkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya dengan mengetahui sifat-sifat, tetapi juga harus merasakannya dalam kehidupan kita. Memahami pentingnya rasa ingin tahu, hanya mereka yang bertanya yang akan mendapatkan jawaban. Jika kita ingin memahami aspek-aspek spiritual seperti roh, kita harus menyadari bahwa ada dua tipe orang. Mereka yang tidak tahu dan tidak menyadarinya, dan mereka yang tidak tahu tetapi ingin mencari tahu. Hanya orang-orang yang sadar akan kebodohan mereka yang akan berusaha mencari pengetahuan. Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad tentang roh menunjukkan adanya rasa ingin tahu yang mendalam. Dalam responsnya, dia menjelaskan bahwa roh adalah urusan Tuhan yang mengisyaratkan bahwa pemahaman tentang roh datang dari pengenalan yang lebih dalam terhadap Tuhan itu sendiri. Pembelajaran spiritual harus melalui pengalaman dan bukan sekadar teori. Menghafal informasi tanpa pemahaman praktis tidak akan memperkaya jiwa. Kunci untuk mencapai pemahaman spiritual. Untuk berjumpa dengan Allah, pikirkanlah bahwa itu mungkin. Untuk mengantisipasi pertemuan dengan Allah, kita perlu memelihara pola pikir yang positif dan terbuka terhadap kemungkinan. Hal ini melibatkan kesediaan untuk bertanya dan mengeksplorasi pengalaman spiritual. Setiap individu telah diberikan kunci untuk mendalami hubungan dengan Allah, tetapi cara menggunakan kunci tersebut diajarkan kepada para nabi dan rasul. Artinya, kita harus mencari cara untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada. Proses mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan aspek spiritual lainnya datang dari waktu ke waktu, serta keterbukaan untuk menerima petunjuk dan wahyu. Pentingnya, pengalaman dalam memahami roh. Roh itu adalah bagian dari diri kita yang ditiupkan oleh alam semesta. Pengertian roh seringkali menjadi topik yang sulit dibahas, karena banyak orang berusaha menjelaskannya secara teoretis tanpa pengalaman langsung. Sebaiknya kita mengalami dan merasakan keberadaan roh dalam diri kita. Memahami roh tidak cukup hanya dengan membaca buku atau berdiskusi, karena cara belajar yang seperti itu tidak memberikan pengalaman yang nyata. Seorang guru seharusnya menjadi jembatan yang membuka pintu pengetahuan, sehingga kita bisa mengenali apa itu roh melalui pengalaman pribadi. Ilmu yang sedikit adalah kunci untuk memahami yang banyak. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Dalam menuntut ilmu, kita tidak perlu merasa terbebani dengan berbagai pengetahuan yang luas. Fokuslah untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang sedikit yang sudah kita ketahui. Menurut hadis Nabi Muhammad, memahami Tuhan adalah langkah pertama dalam menuntut ilmu agama, dan ilmu ini sangatlah sederhana. Dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, kita akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam seiring waktu. Mengapa pencarian ilmu dari Allah yang terpenting? Kamu tidak harus mencari Allah. Sadari kehadirannya dan temui. Ilmu yang diberikan oleh manusia terbatas, sedangkan ilmu dari Allah tidak terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mencari ilmu ini dengan menyadari kehadirannya. Mengenal kunci untuk mendapatkan ilmu dari Allah adalah langkah penting, seperti membuka kunci untuk memasuki perpustakaan pengetahuannya. Menggunakan kunci ini, yaitu amalan ilmu yang sedikit, akan membantu kita untuk memahami lebih lanjut tentang keberadaan diri kita dan hubungan kita